Situasi di kawasan Yerusalem memanas setelah sebuah rudal yang diduga berasal dari Mesir jatuh tepat di sekitar kawasan tembok ratapan, salah satu situs paling bersejarah dan sensitif di Israel. Ledakan dahsyat itu menyebabkan sebagian besar struktur tembok bersejarah tersebut roboh, memicu kepanikan besar di tengah warga dan aparat keamanan Israel yang berada di lokasi. Sumber keamanan setempat melaporkan bahwa rudal tersebut diluncurkan tidak lama setelah Israel melakukan aksi militer yang memicu ketegangan baru dengan Mesir di perbatasan Sinai. Mesir menuduh Israel melanggar batas wilayah udara dan melakukan provokasi militer di kawasan sensitif yang sudah lama menjadi titik rawan konflik. Ledakan itu bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik besar tetapi juga mengguncang stabilitas politik dan keagamaan di Yerusalem. Kawasan yang selama ini dijaga ketat oleh militer Israel langsung ditutup total, sementara sirene darurat terdengar di seluruh penjuru kota. Ratusan warga dievakuasi secara mendadak dari area sekitar lokasi kejadian karena dikhawatirkan ada rudal susulan. Pemerintah Israel dikabarkan langsung menggelar rapat darurat di Tel Aviv untuk menilai situasi dan menentukan langkah balasan terhadap Mesir. Sementara itu, militer Israel meningkatkan siaga penuh di seluruh perbatasan selatan dan mempertegas pengawasan udara di Sinai. Dari pihak Mesir, belum ada pernyataan resmi yang mengkonfirmasi peluncuran rudal tersebut. Namun sumber diplomatik di Kairo menyebut bahwa serangan itu merupakan peringatan keras terhadap tindakan Israel yang selama beberapa hari terakhir dinilai melewati batas kesepakatan regional. Situasi di Yerusalem kini dikabarkan sangat tegang. Media lokal melaporkan bahwa pasukan keamanan Israel memblokade akses menuju kota tua dan menurunkan unit anti-teror untuk mengamankan area sekitar tembok ratapan yang kini sebagian besar tertutup reruntuhan batu besar. Sementara itu, warga di sekitar lokasi menyebut ledakan tersebut sebagai yang terbesar sejak konflik terakhir di wilayah itu. Banyak yang tak menyangka bahwa tembok ratapan, simbol utama bagi umat Yahudi di seluruh dunia, kini luluh lantak akibat serangan lintas batas yang tak terduga. Ledakan besar yang mengguncang Yerusalem itu terjadi sekitar pukul 3:42 dini hari waktu setempat, ketika sebagian besar warga masih terlelap. Berdasarkan laporan awal dari Israel Defense Forces atau IDF, sistem pertahanan udara Iron Dome gagal mendeteksi rudal yang meluncur dengan kecepatan tinggi dari arah barat daya, arah yang mengarah langsung ke perbatasan Mesir-Israel. Radar militer Israel sempat mencatat pergerakan objek tidak dikenal beberapa detik sebelum tabrakan. Namun karena lintasannya terlalu rendah dan cepat, sistem pertahanan tidak sempat melakukan intersepsi. Akibatnya rudal tersebut menghantam area terbuka di dekat plaza tembok ratapan, menyebabkan gelombang kejut yang menghancurkan sebagian struktur kuno di kawasan tersebut. Tim penyelamat yang tiba di lokasi menggambarkan pemandangan mengerikan. Batu-batu raksasa bersejarah berserakan, debu tebal menyelimuti udara, dan sirena ambulans saling bersahutan di tengah kepanikan warga. Beberapa saksi mata mengatakan mereka melihat kilatan cahaya oranye di langit sebelum suara ledakan besar mengguncang kawasan kota tua Yerusalem. Dalam waktu kurang dari 10 menit setelah ledakan, pasukan keamanan Israel langsung menutup seluruh akses menuju kota tua. Wilayah itu dinyatakan zona merah dan dilarang dimasuki siapapun, termasuk media. Drone militer Israel terlihat berputar di udara, sementara unit Yamam atau pasukan elit anti-teror Israel diterjunkan untuk memastikan tidak ada ancaman susulan. Sementara itu di Kairo, sumber diplomatik menyebut bahwa peluncuran rudal tersebut terjadi setelah Israel menyerang pos pengintaian Mesir di kawasan Sinai 2 hari sebelumnya, menewaskan beberapa prajurit Mesir. Pemerintah Mesir sebelumnya sudah mengeluarkan peringatan keras agar Israel menghentikan segala bentuk provokasi. Namun peringatan itu diabaikan. Kementerian Pertahanan Mesir menolak berkomentar resmi. Namun laporan dari media lokal di sana menyebut bahwa peluncuran rudal itu adalah respons cepat atas pelanggaran kedaulatan nasional. Beberapa sumber anonim bahkan menyebut rudal tersebut merupakan varian Scud M buatan lama yang telah dimodifikasi untuk daya ledak besar. Di pihak Israel, kini militer fokus pada penyelidikan kegagalan sistem Iron Dome yang selama ini dikenal sebagai pertahanan udara paling canggih di dunia. Banyak pihak di dalam negeri mempertanyakan bagaimana rudal bisa lolos dan menghantam salah satu situs paling vital di negara itu.
Para analis menilai bahwa kegagalan ini menjadi tamparan keras bagi reputasi militer Israel, sekaligus menandakan meningkatnya kemampuan teknis rudal negara-negara di kawasan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban luka akibat ledakan mencapai puluhan orang. Sebagian besar dari mereka merupakan aparat keamanan dan turis yang sedang berkunjung di sekitar lokasi sebelum area ditutup. Pemerintah Israel masih menahan informasi detail soal kerusakan dan jumlah korban jiwa, dengan alasan penyelidikan masih berlangsung. Namun sumber di dalam kabinet mengkonfirmasi bahwa kerusakan pada tembok ratapan tergolong parah, dan upaya penyelamatan artefak bersejarah kini sedang dilakukan oleh tim arkeologi nasional di bawah pengawasan ketat. Peristiwa robohnya tembok ratapan akibat serangan rudal Mesir langsung mengguncang politik internasional. Negara-negara besar dunia bereaksi keras, khawatir insiden ini akan menjadi titik awal pecahnya perang besar baru di Timur Tengah. Di Tel Aviv, Perdana Menteri Israel menggelar rapat darurat bersama petinggi militer dan dinas intelijen. Dalam pernyataan resmi yang disiarkan televisi nasional, ia menyebut serangan rudal itu sebagai serangan langsung terhadap kedaulatan Israel dan simbol iman Yahudi, dan berjanji akan membalasnya tanpa kompromi. Pasukan udara dan angkatan darat Israel pun kini berada pada status siaga perang penuh dengan pergerakan tank dan jet tempur terpantau menuju wilayah selatan. Sementara itu, di Kairo, Presiden Mesir menyampaikan pidato singkat yang juga tegas. Ia menegaskan bahwa Mesir tidak akan diam terhadap provokasi militer Israel, menuduh negara itu telah berulang kali melanggar batas wilayah dan melakukan serangan ke pos militer Mesir di Sinai. Dalam nada keras, ia memperingatkan Israel agar tidak mencoba menguji kesabaran rakyat Mesir. Ketegangan diplomatik meningkat tajam. Kedutaan besar di kedua negara diperintahkan untuk siaga sementara hubungan bilateral membeku dalam hitungan jam. Negara-negara Arab seperti Suriah, Iran, dan Yaman segera menyatakan dukungan moral terhadap Mesir, menyebut tindakan Israel selama ini sebagai pemicu utama eskalasi. Amerika Serikat dan Uni Eropa mendesak kedua pihak untuk menahan diri, namun tekanan publik internasional terhadap Israel semakin besar setelah rekaman video amatir yang memperlihatkan reruntuhan tembok ratapan viral di media sosial. Video itu memperlihatkan pasukan Israel yang panik, warga berlarian, dan simbol-simbol keagamaan berserakan di tengah debu dan puing-puing batu besar. Beberapa pemimpin dunia, termasuk dari Rusia dan Tiongkok, menyerukan penyelidikan independen di bawah Dewan Keamanan PBB, menilai insiden ini tidak hanya tragedi sejarah, tetapi juga potensi pemicu perang regional. Namun, delegasi Israel di PBB menolak keras wacana tersebut, menyebutnya sebagai bentuk campur tangan politik. Di dalam negeri Israel, suasana makin panas. Rakyat menuntut jawaban atas kegagalan sistem pertahanan mereka, sementara kelompok oposisi menuduh pemerintah lalai dan ceroboh. Unjuk rasa pecah di beberapa kota besar memprotes lemahnya antisipasi militer terhadap serangan lintas batas. Sementara itu, Mesir mendapat lonjakan dukungan di dunia Arab. Tagar #StandWithEgypt menjadi tren di media sosial Timur Tengah, dengan ribuan warganet memuji keberanian Mesir menghadapi Israel yang selama ini dianggap tak tersentuh. Analis politik menilai situasi ini sebagai krisis diplomatik terbesar sejak Perang Yom Kippur 1973. Beberapa sumber di intelijen barat bahkan memperingatkan bahwa bentrokan langsung antara kedua negara bisa terjadi dalam hitungan hari bila tidak ada mediasi cepat. Yerusalem kini berada dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak robohnya tembok ratapan akibat serangan rudal Mesir, suasana di kota suci itu berubah menjadi tegang, muram, dan tak menentu. Ratusan aparat keamanan Israel masih berjaga di setiap sudut kota tua, sementara kawasan yang biasanya ramai oleh peziarah kini ditutup total dan dinyatakan sebagai wilayah militer terbatas. Ribuan warga Yahudi di seluruh dunia dilaporkan menggelar doa bersama sebagai bentuk duka atas hancurnya situs suci yang selama ribuan tahun menjadi simbol keimanan mereka. Di beberapa kota besar seperti New York, Paris, dan London, komunitas Yahudi turun ke jalan dengan membawa spanduk bertuliskan "We will rebuild" dan "Jerusalem will stand again". Namun di sisi lain, muncul pula kelompok yang menyalahkan pemerintah Israel karena dianggap terlalu arogan dalam kebijakan luar negerinya, sehingga memicu kehancuran ini.
Sementara itu, umat Muslim di berbagai negara Timur Tengah menilai insiden ini sebagai teguran keras terhadap Israel yang selama ini dituding telah menodai tempat suci umat lain dan mengabaikan peringatan dunia Arab. Di beberapa negara seperti Lebanon, Yordania, dan Turki, ribuan massa turun ke jalan menyuarakan dukungan terhadap Mesir dan mengecam tindakan militer Israel. Kawasan Yerusalem sendiri kini dibagi menjadi zona keamanan berlapis. Pasukan Israel menutup akses menuju Masjid Al-Aqsa untuk mencegah bentrokan antar umat. Laporan dari media lokal menyebut, sejumlah jemaah mencoba menerobos barikade dan terlibat adu mulut dengan aparat. Bentrokan kecil pun sempat pecah di beberapa titik, namun berhasil diredam dengan cepat. Dari sisi ekonomi dan sosial, dampaknya sangat besar. Aktivitas pariwisata di Yerusalem jatuh hingga 90%. Toko-toko tutup dan ribuan pekerja kehilangan penghasilan. Pemerintah Israel tengah menyiapkan kompensasi darurat, namun fokus utama mereka saat ini tetap pada pemulihan situs bersejarah yang kini tinggal reruntuhan batu. Lembaga Keagamaan Dunia menyerukan agar situs tembok ratapan dijadikan zona netral internasional, dikelola bersama oleh Badan Lintas Agama di bawah pengawasan PBB, guna menghindari klaim sepihak. Namun usulan itu langsung ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Israel yang menegaskan bahwa tembok ratapan adalah bagian tak terpisahkan dari tanah Israel. Para pakar sejarah menilai kehancuran ini sebagai kejadian paling signifikan dalam sejarah modern Yerusalem. Bukan hanya karena nilai simboliknya, tetapi juga karena efek psikologisnya terhadap jutaan orang yang menjadikan tempat itu pusat keyakinan spiritual. Sementara dunia masih memperdebatkan siapa yang salah dan siapa yang memulai, kenyataannya kini jelas. Yerusalem berdiri di atas bara api konflik dengan satu serangan saja bisa memicu perang baru di Timur Tengah.